bisa juga rencana pensi tahun ini. Kalau berhasil, kita pasti dapat study loan dari kampus. Iya, tapi anggaran kita sangat ketat. Dana dari kampus hanya cukup buat sound system sama dekorasi sederhana. Mungkin kalau hadiah lainnya kita bisa sponsor. Nyari sponsor itu susah, Sar. Apalagi untuk Aku ada ide. Ayahnya temanku itu punya perusahaan elektronik. Pasti dia itu mau sponsori dan mendanai kebutuhan kita. Terus lama gitu, tapi ada syaratnya. Ada sedikit kayaknya. Dia mau produk perusahaannya itu menjadi satu-satunya brand yang tampil di seluruh acara skala besar, dan dia minta tim juri untuk kategori band utama diisi oleh manajernya. Maksudnya mana makan juri dari sponsor? Kan itu nanti nggak adil. Jadi siapa tahu mereka malah milih juaranya cuma band yang mereka sukai doang. Tapi kan ini solusi instan tanpa mereka acara kita jadi berantakan, jelek atau apalah. Lagi pula siapa yang tahu kita bisa aja sedemikian rupa ketika ketahuan. Secara prosedur itu melanggar aturan lomba yang sudah kita buat. Tapi secara finansial ini menyelamatkan kita loh. kalau aku setuju sama kamu. Itu nggak adil untuk peserta yang belum bekerja keras. Karena ini tentang realistis, jadi ketua itu bukan cuma soal idealis, tapi juga tentang bisa menyelesaikan masalah ini. Ini jabatan pertamamu, kamu nggak boleh gagal melakukan karena harus seperti ini. Justru karena ini jabatan pertamaku, aku harus ngakuin benar-benar. Integritas kita sebagai pengurus itu lebih penting daripada acara yang meriah. Lagi pula, kepercayaan teman-teman sekolah kita tuh nggak bisa dibeli pakai uang sponsor. Jadi kamu nolak tawaran ini. Iya, aku nolak. Pokoknya aku mau kita semua cari jalan tengah yang jujur. Oke, terserah kalau kamu mau ribet. Benar, kita kan bersisa. Tapi kamu juga benar, aku butuh kamu. Makasih Muna. Pokoknya aku bakal cari jalan tengah yang paling jujur. Percaya deh sama aku. Iya Bu, tadi itu ada masalah soal band. Nah, jadi gini masalahnya. Pertamanya nih, si Dewi itu begini, lalu aku cinta sama Daon. Pusing banget tadi di sekolah. Terus, ya, dia ngambek. Gitu ceritanya. Tuh, nggak lecikin nomplok itu emang sulit sih. Aku bingung nih Bu, apa kata-kata Dewi benar ya kalau aku itu orangnya idealis. Aku takut kalau dicap jadi ketua yang paling gak becus. Karena kepemimpinan itu seperti pohon dengan integritas sebagai akar. Kalau akarnya busuk, pohon setinggi apapun pasti akan tumbang. Kepercayaan dan rasa hormat teman-teman kamu itu sudah didapatkan. Tapi gimana tuh hasilnya? Ini kok gak jelek gimana? Proses yang jujur itu lebih penting daripada hasil yang sempurna. Kalau kamu jadi pemimpin yang jujur, pasti teman-teman akan terima kok. Lihat aja, kalau kamu melakukan hal yang benar, pasti teman-teman akan mendukungmu. Jadi pemimpin yang sejati itu bukan mereka yang bisa menjawab semuanya, tapi mereka yang bisa menarik jalan yang benar, meskipun jalan itu lebih kecil daripada yang aslinya. Oke, makasih deh Bu. Pokoknya aku nanti nggak akan menyesali keputusan ini. So, aku mau ajak teman-teman itu semua, termasuk Dewi, buat ngadain rapat ulang. Terus kita bakalan cari jalan tengahnya sama-sama. Itu baru kurikulum. Dewi, kamu kita kan buat jalan dari festival jalan pasar. Iya, ada setiap karena dari penjualan itu sudah kita kumpulkan supaya jadi bagus loh. Dengar-dengar dulu ya. Dewi, aku minta maaf ya soal kemarin. Aku pikir kata-kataku terlalu menyakiti hatimu, tapi keputusanku nggak akan berubah.
Pokoknya aku mau kita semua kerja sama-sama dan jujur juga. Sebenarnya setelah aku pikir-pikir juga, ayahnya temanku itu memang punya reputasi suka membeli pengaruh. Aku juga tidak nyaman, aku cuma khawatir acara kita gagal. Maafin aku ya kan. Oke deh, gak usah dipikirin. Pokoknya kita kerja bareng-bareng ya. Nah gitu dong, dengan gini kan acara kita jadi lebih besar. Ingat, yang paling penting kita bisa jadi nyenyak karena tidak melakukan kecurangan. Nah teman-teman, sekarang kita wujudin yuk pentas ini yang meriah dan jujur pastinya. Ayo kita kerja bareng-bareng. Mantap.